Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Lift berhantu. Sulit bagi Naira melupakan kejadian yang terjadi akhir-akhir pada saat 1 bulan setelah dia bekerja. Gara-gara kejadian itu, dia menjadi susah tidur dan resah kalau berangkat ke kantor. Bahkan sampai Naira berpikir ingin pindah kerja saja. Seperti biasa, Naira mendapatkan shift kerja malam, mulai dari pukul 3 sore hingga 12 malam. Meski biasanya lebih dari itu, Naira sengaja minta jam kerja hari ini untuk menjaga anaknya yang masih bayi, bergantian dengan suaminya yang bekerja dari pagi hingga jam 2 siang. Dan jarak rumahnya dengan kantor yang jauh membuat Naira kelelahan, kadang mengantuk saat kerja. Malam itu, salah satu karyawan lembur minta tolong untuk dibelikan makanan di depan kantor. Kantor di lantai 10 memang bikin pegawai malas untuk turun. Sejujurnya Naira enggak masalah, karena juga bisa menghirup udara di luar. Bagian dalam lift baru direnovasi. Bagian lantai diganti semacam aluminium. Baguslah, supaya tidak menimbulkan goresan kalau menyeret barang berat ke dalam. Dan ada bahan mirip cermin di dekat tombol-tombol, katanya dalam hati sembari keluar dari lift itu. Sudah sekitar pukul 11 malam, hanya tinggal tukang nasi goreng saja yang berjualan di samping kantornya. Sembari menunggu pesanan, Naira mulai merasa mengantuk. Tapi si penjual nasi goreng malah mengajak bicara cerita seram-seram, sampai soal kawasan kantor yang dulunya adalah lahan bekas kuburan. Ya sudah, Naira ladeni semampunya saja. Tak pernah percaya juga sama cerita-cerita kayak gitu. Akhirnya selesai juga pesanannya. Sembari berjalan ke lift barang, rasa lelah makin terasa. Naira tekan tombol lift menuju ke lantai atas. Lift barang di gedung manapun memang tidak pernah berkualitas bagus. Pintu lift pun terbuka. Tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak ada orang pula yang masuk ke dalam bersama Naira. Lift tertutup saat Naira mulai menekan tombol ke lantai 10 dan menyandarkan tubuh ke dinding lift bagian kiri. Wajahnya mulai terlihat lesu sekali. Saat bercermin, Naira menepuk-nepuk pipinya. Capek, gumam Naira. Di cermin, Naira melihat ada wajah buruk rupa muncul dari belakangnya. Kulitnya seperti sudah busuk dan matanya yang hitam menatap Naira di cermin. Astagfirullahaladzim, Naira terkejut. Dia menongok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Siapa tadi? Gumamnya. Naira hanya bisa membaca doa sambil menunggu lift berhenti di lantai tujuan. Sampai sekarang, Naira masih tidak bisa melupakan wajah buruk yang menatapnya di balik cermin itu. Dan malam berikutnya, setelah pulang, dia harus kembali ke kantor
untuk mengambil beberapa barang. Hanya ada satu lift yang beroperasi, letaknya paling pojok. Naira enggan naik lift barang lagi, meski lebih cepat. Sudah pernah mengalami kejadian seram sebelumnya. Tak butuh waktu lama, ketika pintu lift terbuka, sudah sekitar pukul 1 malam. Tidak ada yang keluar dari lift, tidak ada juga yang masuk. Naira tekan tombol menuju lantai 10. Namun begitu santai di lantai 8, pintu terbuka. Gelap sekali, tidak ada siapa-siapa. Naira tekan tombol tutup lagi, tapi pintu tak kunjung menutup. Berkali-kali Naira tekan, tetap saja tak menutup. Seperti ada yang menahan. Degup jantung Naira mulai meningkat. Kepala pun mulai pening dan panik. Makin merasa tak nyaman karena tiba-tiba lift bergoyang dan mendadak ada rasa dingin di belakang lehernya. Tiba-tiba pintu lift menutup. Tapi menjelang tertutup penuh, alarm berbunyi. Dia melihat tanda lift penuh menyala. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lift pun terasa berat dan lambat menaiki lantai 10. Ya Tuhan, siapa yang ada di dalam lift bersama dia ini? Mengapa tidak terlihat? Dan karena tidak kuat dengan teror yang terus terjadi ketika menuju lantai 10 di shift kerja malamnya, akhirnya Naira mengundurkan diri dari kantor itu. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.